Ya, gue dukung Pak Prabowo. Jangan sampai loloskan orang-orang yang teriak selalu merdeka. Lepaskan kami Aceh ini, lepaskan kami. Tahu apa mereka? Hah? Bantuan tsunami itu aja minta kembalikan, disindir. Terus imbal balik balas budi dari bantuan tersebut. Ingat, bandar heroin tukarnya. Ya, ingat. Kalian itu baru lahir kemarin, nggak tahu apa-apa. Saya pernah bilang kalau Anda, Mas Prabowo, berani melepaskan Aceh dalam keadaan seperti ini, enggak bersalah dengan DPRI nanti. Karena you sampaikan memang kita nggak mampu mengurus pada dikecam oleh negara internasional. Lepaskan aja. Seperti B.J. Habibie melepas Timur. Pak Prabowo, sama peng untuk Aceh, uang 26 sebanyak 8 triliun. Cuma segini bantuan negara untuk Aceh. Bikin malu aja. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus buat pulang aja lah. Sombong banget, Pak. Ini bantuan ini. Sombong Udah banget. dibantu nggak tahu diri. Betul, Udah Bu. dibantu mati-matian sama gubernur sama Betul. yang namanya Didi Mulyadi segala itu bilang lagi belum serius monyet ya. Betul. Ibu pemilik toko ini benar-benar bahagia dan kagum ketika KDM borong barang di tokonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang mana seorang yang mengatasnamakan Presiden Aceh yang ketiga meminta kepada Prabowo untuk masalah bencana kemarin itu dijadikan bencana nasional, dan kalau tidak si presiden yang mengaku presiden ketiga di Aceh ini meminta untuk Aceh dilepas dari Indonesia seperti Presiden B.J. Habibie melepas Timur-Timur gitu ya teman-teman. Yuk, seperti apa videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Indonesia belum hadir secara serius untuk menangani persoalan Aceh dan Sumatera. Dibilang belum hadir ya. Yang mau saya sampaikan, saya sudah aktif lagi. Kalian bisa masuk nanti di dalam komal saya. Ini komal ALC ini saya jadikan komal nasional untuk kita bisa membicarakan tentang Aceh, dan kita Komal bisa nasional. diskusi solusi untuk Aceh Sumatera. Menyangkut Indonesia tidak serius. Indonesia tidak menangani serius. Bencana yang luar biasa diakibatkan kesalahan negara itu sendiri. Wah, jadi ya teman-teman, ini negara dianggap tidak serius menangani bencana yang melanda Aceh, Sumatera, dan yang lain tuh ya, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara gitu ya, dianggap tidak serius sama orang ini ya, yang mana orang ini mengatasnamakan atau mengaku Presiden Aceh yang ketiga gitu ya teman-teman. Jadi Indonesia menganggap tidak serius menangani katanya ya. Maka juga walaupun dalam kesempatan ini tetap saya minta saudara Presiden segera menetapkan bencana Aceh ini sebagai bencana nasional dan menjadi bencana dunia. Jadi semoga negara-negara luar itu yang pernah membantu kita masa tsunami bisa aktif membantu kita lagi di kondisi terparah ini, bencana air bandang yang diakibatkan perusakan hutan oleh negara. Maka saudara Prabowo sebagai presiden yang saya hormati, segera tetapkan Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Lagi-lagi, kalau terus-menerus you tidak menetapkan itu, saya akan meminta UN atau negara-negara sahabat di seluruh dunia untuk langsung masuk tanpa harus minta izin dengan Indonesia. Karena itu apa? Minta izin Indonesia. Indonesia sendiri tidak fokus untuk mengatasi korban-korban yang terus berjatuhan, baik yang sudah berjatuhan, yang belum ditemui. Ini yang tidak sakit berjatuhan setelah dia bisa menyelamatkan diri dari bencana itu. Karena negara tidak hadir. Tidak hadir apa? Untuk terus-menerus secara cepat mengatasi kemungkinan baru di Aceh ini tidak ada. Maka Aceh angkat bendera putih. Semoga PBB tahu Indonesia masih abai, masih tidak fokus, masih tidak serius, masih omon-omon untuk menyelesaikan masalah banjir bandang di Sumatera.
Atau memang mereka tidak mampu, cuma tidak berterus terang aja. Memang saya yakin tidak mampu, karena memang ini banjir luar biasa, lebih pada tsunami. Nah, ini memang kita akui Indonesia ini nggak mampu. Kalau tidak mampu, bukalah pintu untuk dunia masuk, negara-negara sahabat masuk seperti tsunami, bukalah. Itu pun kalian takut. Ada apa? Mau minta bantuan. Kami juga mengerti Indonesia ini adalah memang diambang kehancuran karena banyak korupsi, ya kan? Banyak yang memang nggak benar lah. Kami tahu. Maka kata Prabowo juga pernah mengatakan Indonesia 2030 lenyap, bubar. Nah, maka oleh sebab itu saya selalu bilang, Saudara Prabowo, kalau memang keadaan Indonesia genting, ya lepaskan kami Aceh dan Sumatera. Biar kami bisa mengurus sendiri. Karena yang Indonesia juga akan bubar. Mengurus sendiri. Itu prediksi World Bank dan Saudara Presiden sendiri. Maka saya pernah bilang, kalau Anda, Mas Prabowo, berani melepaskan Aceh dalam keadaan seperti ini, nggak bersalah dengan DPRI nanti. Karena you sampaikan memang kita nggak mampu mengurus pada dikecam oleh negara internasional. Lepaskan aja. Seperti B.J. Habibie melepas Timur Timur. Seperti B.J. Habibie melepas Timur gitu katanya teman-teman. Jadi si Presiden Aceh yang ketiga ini mengatakan Indonesia tidak serius, Indonesia tidak berhasil. Jadi segera ditetapkan bencana nasional, kalau tidak mau sendiri. Jadi beliau ini, si Presiden Aceh yang ketiga ini meminta Indonesia harus dilepas, meminta Indonesia untuk dilepas seperti B.J. Habibie melepaskan di Timur katanya. Wah, segampang itukah Anda itu mau mengurus sendiri? Kemana? Kamu kemana? Presiden itu sudah ke sana, Presiden, terus Gubernur Jawa Barat juga sudah ke sana, sudah membantu. Apakah tidak dianggap serius itu? Apakah kurang serius? Bukan main-main yang ke sana itu. Kok dianggap tidak serius, tidak? Waduh, kacau ini ya. Ini coba ini ya, dengerin ini ya, Pak Prabowo kucurkan dana untuk Aceh 8 triliun ini, dengerin ya. Dengar telinganya baik-baik ya, telinganya dengerin. Biar tahu apakah itu kurang serius sebesar 8 triliun ini nih ya. Pak Prabowo, sama PEN untuk Aceh, uang 26 sebanyak 8 triliun. 8 triliun. Nah. Dan jujur dana hibah 2 triliun untuk dana hibah 2 triliun. Bandung Kuala yang ada di Aceh tetap benahi. Maka Kakuzat Kuala akan bertugas TPI, Kostori dan Bulan. Ini orang kudu Itu ya. Mantan Presiden Aceh yang ketiga dengar apa enggak? Kok dianggap pemerintah tidak serius menangani bencana di Aceh ini? Padahal ini ya 8 triliun yang dikucurkan oleh Bapak Presiden Prabowo. 8 triliun, bukan 8.000, 8 triliun. Presiden Aceh dengar ya. 8 triliun kok dianggap tidak mampu menangani masalah banjir di Aceh. Mau minta bantuan ke luar negeri, kemana-mana, mau dikontak katanya, apakah mampu? Wah, masa Indonesia itu masih mampu? Ini juga contohnya, Presiden sudah mengucurkan dana 8 triliun, bukan 8.000. Dengar ya. Waduh, ngaco ini ya. Ini ada tanggapan dari netizen ya. Yang mana netizen ini yang bernama Ibu Usdiah, yang orangnya cantik. kasih racun tikus kayaknya, ngaku-ngaku presiden, udah teriak ke Prabowo lagi. Lu kalau ngerasa jadi presiden atasi sendiri, mampu nggak? Kenapa mesti teriak-teriak ke Presiden Prabowo? Ngaku-ngaku, bilang lagi kalau rakyat Indonesia ini pemerintahnya ya belum serius menangani Aceh, woi. Woi. Lapis makan tai apa sih? Woi. Nah ini yang komen ini nih, lo angkat tuh, ya. Komentar nasional nih, ini nih yang komen terhadap Bapak nih, yang perlu lo angkat. Kalau lo ngerasa ini Presiden Aceh, kenapa lo teriak-teriak Prabowo? Bisa nggak? Mampu nggak lo ngatasi? Betul. Mampu nggak Bapak ngatasi? Kenapa masih teriak-teriak?
ke Presiden Prabowo, minta tolong tuh ternyata Gubernur Aceh aja belum ngakuin lo sebagai presiden. Ini banyak orang gila nih, ya sekelompok Aceh ini banyak yang gila tuh, beneran. Ya kalau lo ngerasa menjadi presidennya, kenapa lo mesti teriak-teriak ke Presiden Prabowo? Kenapa? Nih angkat nih yang komentar terhadap Anda, angkat nih ke publik dunia, ya. Kenapa mesti teriak ke Prabowo? Kalau lu ngerasa jadi presidennya, atasi rakyatnya, turun tangan. Betul. Bacot doang live streaming lo. Ya. Bilang lagi pemerintah Indonesia belum serius nangani. Terus pengorbanan gubernur Jawa Barat. Ya rakyat Indonesia bersatu. Ya sama orang-orang seleb ini bahu membahu. Ya mengulurkan tangan. Bahkan kami sekecil apapun itu yang mengumpulkan dana tersebut. Terus lu bilang masih belum serius. Belum serius katanya. Kayaknya cocok deh sama Wowo nih. Cocok nih lo nih sama Wowo nih. Masa presiden Indonesia ada 2. Lu ngaku-ngaku di situ no captionnya. Ya lu jadi presiden Aceh. Woi. Presiden Aceh. Abis makan apa nih orang? Kebanyakan makan ganja kayaknya nih orang-orang ini. Ya sekelompok orang ini. Ini nih yang selalu membuat gaduh, ya. Udah dibantu nggak tahu diri, udah dibantu mati-matian sama gubernur sama yang namanya Didi Mulyadi segala itu bilang lagi belum serius monyet ya. Belum serius. Bener katanya. dah. Waduh. Ini orang bener-bener orang-orang yang model gini kudu disapu bro. Sapu. Ya kutuk nih orang-orang yang model-model begini. Indonesia ada 2 gitu presidennya. Ngimpi lo. Presiden hayalan. Kalau emang lu ya udah ngaku jadi presiden, otomatis uang yang lu cetak pakai gubernur lo ya itu bantukan sama rakyat lu sendiri. Kenapa mesti teriak-teriak Prabowo? Waras nggak sih lu? Nih angkat nih ke publik dunia. Bapak ini selalu ya membuat nih sekelompoknya itu ya nggak tahu diuntung. Nggak bersyukur lo dibantuin rakyat Indonesia, bahkan gubernur-gubernurnya ya bahkan bukan pejabat pun datang ke sana bilang lagi belum serius katanya. Anjing aja pinter tahu terima kasih. Manusia yang model begini banyak komentar lagi. Duh, nggak ada lawannya orang-orang yang model begini. Terus gubernur-gubernur yang namanya Aceh itu tunduk sama Anda, iya. Tunduk sama Anda. Anda ini pemberontak namanya, tahu nggak? Ini presiden pemberontak ya namanya. Kepala pemberontak. Bukan presiden lu itu. Secara halusnya mengajak orang-orang sekelompok GAM itu lu ya teriak mau merdeka, bilang lagi dalam bencana, menangani bencana pemerintah Indonesia belum serius. Gaplok nih orang bener-bener. Bilang lagi pemerintah Indonesia belum serius nangani. Terus pengorbanan gubernur Jawa Barat. Ya rakyat Indonesia bersatu. Ya sama orang-orang seleb ini bahu membahu. Ya mengulurkan tangan. Bahkan kami sekecil apapun itu yang mengumpulkan dana tersebut. Terus lu bilang masih belum serius. Ibu pemilik toko ini belum serius katanya Bu ya. Wah jadi ini Bu Widya ini benar-benar marah besar terhadap seorang yang mengaku Presiden Aceh yang ketiga. Yang mana Presiden Aceh yang ketiga ini dengan adanya bencana di Aceh dan Sumatera itu dianggap kurang serius untuk menangani. Padahal Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto sudah datang ke sana ya memberi bantuan, ketemu sama Gubernur Aceh dan bantuannya pun tidak tanggung-tanggung. 8M itu masih dianggap kurang serius. Si Presiden Aceh yang ketiga ini mau minta bantuan ke luar negeri katanya ya. Jadi dari luar negeri yang mau kirim sudah langsung masuk, tidak usah izin dulu ke Indonesia, langsung masuk gitu. Apakah segampang itu? Kok tanpa izin tiba-tiba mau masuk gitu. Wow, aneh ini aneh ini ya. Coba ini lanjutan videonya ya. Benar-benar bahagia dan kagum ketika KDM borong barang di tokonya. Nah ini nih.
KDM nih teman-teman. KDM datang lagi ke Aceh memborong warung toko yang akan dibagi-bagikan kepada warga di Aceh yang terdampak banjir kemarin ya. Nah, ini ibu ini yang penjual di tokonya, ibu tokonya ya ini ya. Maupun di dalam keadaan dan bencana apapun, nggak milih-milih tempat, nggak milih-milih oknum, nggak milih-milih suku. Terima kasih banyak Kang Deddy, terima kasih banyak. Nah. Ada yang berteriak nih karena dia kesal disetit. Dia ngaku sebagai presiden Aceh. Aku presiden ngaku Aceh. Ustadz, ya kan? Terus polisikan Widya biar dia bikin efek jerah, bawa-bawa suku. Kau pikir kau doang yang dihina? Saya juga tidak menghina. Sekelompok orang yang gila minta merdeka. Yang saya sindir. Giliran lapar teriak-teriak, lo di sana butuh bantuan makan. Giliran kenyang butuh merdeka. Perang sama siapa lo mau merdeka? Perang dulu baru menghadapi Widya doang. Lo lagak lo ke polisi. Bener kata gua, lo tuh ya sekelompok orang di sana di Aceh itu yang selalu teriak-teriak ya. Pertama, kalian itu nggak punya adab apa bagaimana sekelompok ini, Ada nggak saya individu sebut orang di sana? Ada nggak? Nggak ada kan? Orang. Saya bilang sekelompok, ya kan? Terus, kalau ada truk bantuan di sana, dengan sombongnya kalian bilang, sana pulangin aja, cuma segini pemerintah. Cuman segini, maunya lo berapa? Emang lo yang ngomong bisa ngasih makan perut-perut orang yang lapar, yang belum terlihat ya dari korban itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi itu ya teman-teman, Bunda Widya marah besar ya karena ada mau dilaporkan katanya, mau dilaporkan ke pihak yang berwajib atas ucapannya Mbak Widya. Dan Bu Widya ini mengatakan saya tidak menyebut nama seseorang, saya menyebut sekelompok katanya ya. Saya menyebut sekelompok orang yang teriak-teriak mengaku sebagai presiden gitu ya teman-teman. Dan yang anunya lagi Bu Widya itu mengatakan itu yang ada bantuan dari pemerintah langsung ini, Suna kalau hanya segini pulangin gitu ya. Dan ini adalah buktinya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di kantor Gubernur Bantuan Kemensos tak layak. Hari ini tanggal 16 Desember 2025. Ini bantuan dari Kementerian Sosial Dari Kementerian Republik Sosial. Indonesia. Cuma segini bantuan yang untuk Aceh. Itu. Cuma segini bantuan negara untuk Aceh. Kurang banyak ya Pak. Sudah dibantu kok masih seperti itu bilangnya Pak. Kurang banyak itu bantuan seperti itu. Kurang banyak. Mintanya berapa Pak? Itu bantuan belum uang tunainya Pak Prabowo yang ngasih 8 triliun itu Pak. Bikin malu aja. Nah, bikin malu Kalau apa? cuma begini bantuan negara, bagus buat pulang aja lah. Nggak ada apa-apanya ini bantuan ini. Bisa apa Bapak ini nyuruh pulang ya? Bisa apa? Gubernurnya aja menerima. Ya, itu ada bantuan asing bertonton dianggap sepele. Oh, Ini semua dianggap bantuannya sepele. nih. Bikin malu. Belum mampu lo ngasihnya, sementara lo bisa botak ya, lo teriak di sana. Kembalikan saja, bawa saja pulang. Sosokan lo, donasi orang kalian aur-aurkan begitu. Terus kau usut enggak itu ya yang dibilang gubernur lo itu bantuan 80 ton hilang entah kemana. Lagi pula teriak-teriak merdeka. Ini begini, saya harap Presiden Republik Indonesia ini bertahan ya, jangan mudah teriming-imingin orang asing ya. Kenapa? Bagus, saya dukung Pak Prabowo menolak itu. Kenapa? Kalian tahu betapa mahalnya bayaran bantuan orang asing itu? Kalian tahu? Kalian yang selalu teriak pengen merdeka, selalu teriak
pengen merdeka itu mudah terhasuti sama orang asing. Pertama, selundupan senjatoi, ya, tertangkap di Lampung, tertangkap di mana-mana itu kemarin. Menyelundupkan ganjoy masuk ke Jakarta. Kalian tuh mau membunuh rakyat. Yang membunuh rakyat ini. Kemudian penyelundupan senjatoi setelah ada tsunami dibantu sama orang-orang asing dulu. Tukarnya apa? Pakai korbi. Pakai korbi. Ya, lu jangan lupa itu semua. Kalau saya ingatkan kata-kata saya ini ya menyakitkan kalian, tapi itu kenyataan, bro, kenyataan. Ya, kenapa? Bantuan asing itu dibayar pakai orang yang menyelundupkan namanya heroin di negara kita ini berapa puluh kilo. Bebas pulang ke negara mereka. Terus siapa yang akan dirusak? Anak bangsa Indonesia sendiri. Kemudian lu teriak-teriak di sana, saya menghina. Tidak ada hinaan bagi saya. Saya justru mensetip kalian-kalian yang sombong-sombong itu. Ya, selalu bawa suku A, suku B. Emang lu sudah suku Melayu aja lu hina. Gua diam. Ya, nyomet sia, nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, nggak tahu terima kasih, menghalangi bantuan. Apa maksudnya? Kalau mau merdeka itu perang dulu. Baru menghadapi Widya aja lo udah pakai polisi. Nyomet sia. Nyomet. Sosokan lo, lagak lo. Hah? Wow. Apalagi bawa-bawa agama lagi. Lo di sana. Warga lo, ya sekelompok orang Aceh itu yang teriak-teriak, yang akunnya yang namanya Jar yang dulu itu, ya lo harus tangkap. Bawa-bawa agama. Ingat bro, kalau lo sebagai ustadz di sana, ya yang selalu bawa-bawa suku segala macam ini, ingat toleransi di dalam Al-Quran ayat surat Al-Anfal ayat 61 sampai 65 itu tentang toleransi, bagaimana Rasul mengajarkan kita kepada umatnya. Siapapun agamanya bertoleransi. Apapun, kalau kalian mengkhianati apa yang ada di ayat itu, maka Rasul aja diberi wewenang untuk menghakimi mereka, menghakimi kalian. Ya, sementara gereja-gereja orang kalian bakar di sana. Jangan mengukur dari ibadah orang. Kalau kau mau berbaik hati, bawa-bawa suku, bawa-bawa agama lu di sana. Lawan Widya aja lu udah kelabakan. Bagaimana lu dengan perang ini, baru perang media dengan satu Widya? Lu kayak begitu aja. Kelojotan, bawa polisi menyerang doang. Sementara warga lo yang rasisme, etnisitas, lu bakar-bakar itu ya tempat ibadah orang. Diam, kicap lo. Ingat ya, kau yang selalu teriak-teriak pengen merdeka, Aceh merdeka. Gencatan gencatan yang namanya konflik GAM. Siapa yang menyelesaikannya? NKRI ini loh. Kalian bisa nangani apa? Gak bisa kan tangani? Ya, siapa yang dilibatkan? Tentara Republik Indonesia ini. Wow, bener-bener marah besar Bu Widya ini ya, karena ada semacam itu ya, ada bantuan mau ditolak, pulang. Tahu apa Bapak ini ya, kok mentang-mentang karena ada bantuan hanya segini, masa bantuan dari pemerintahannya segini, lebih baik bawa pulang, bisa apa? Oh, banyak bantuan yang bertonton dari luar negeri katanya ya. Jadi Bu Widya ini marahnya gara-gara ada yang menyepelekan bantuan dari pemerintah itu. Dan ada juga Bu Widya yang mengomentari tentang masalah presiden yang mau pingin keluarkan aja, lepas aja dari Indonesia, seperti B.J. Habibie melepas Timur gitu ya teman-teman. Kok semudah itu mau melepaskan ya. Jadi Pak Prabowo ini tidak gampang seperti itu, tidak gampang disuruh-suruh lepaskan gitu, nggak gampang gitu. Ya, walaupun kau teriak-teriak di sana, teriak-teriak di sana, Aceh negara sendiri itu, ya. Ini golongan-golongan orang yang tersesat begini kudu dilawan. Diam aja, rasisme, etnisitas, bawa-bawa suku, ya sementara warganya sendiri kau perbolehkan menghina suku itu, menghina suku ini. Ya bawa-bawa agama pula. Baru menghadapi Widya aja yang sebenarnya nggak tahu diuntung kalian.
Ya itu rahmat dari Allah. Bencana itu salah, itu udah teguran. Teguran dari Allah, betapa sombongnya kalian. Dikasih bantuan kalian awur-awurin, kalian halangin. Toleransi kalian ada di mana? Bawa-bawa agama pula, sok tahu kau dengan agama. Ya, diocehin lu sakit hati. Ya, gue dukung Pak Prabowo. Jangan sampai loloskan orang-orang yang teriak selalu merdeka. Lepaskan kami, Aceh ini lepaskan kami. Tahu apa mereka? Hah? Bantuan tsunami itu aja minta kembalikan, disindir. Terus imbal balik balas budi dari bantuan tersebut. Ingat, bandar heroin tukarnya. Ya, ingat. Kalian itu baru lahir kemarin, nggak tahu apa-apa. Mungkin SBY atau AHY bisa menjelaskan dari sini. Singgung-singgung yang namanya anaknya SBY, yang namanya Ibas waktu itu. Ya, jangan lupa itu semua. Kalian itu, makanya saya bilang kalian mau jadi budaknya. Asing, teruslah teriak asing. Penyelundupan yang paling rawan itu ada di daerahmu di sana tuh. Penyelundupan senjata api. Kalian lupa dengan semua itu, Kalian lupa. Sok jagoan lo. Baru menghadapi media sosial aja yang lain teriak-teriak, ini polisi kan efek jerak. Kau akan buat efek jerak. Jangan rasisme etnisitas di sini, pakai bahasa persatuan. Giliran lapar aja teriak-teriak lo minta bantuan. Giliran udah kenyang minta merdeka, nggak tahu diuntung. Wow, itu ya teman-teman, kemarahan Bu Widya itu memuncak terhadap orang yang mengatasnamakan Presiden Aceh yang ketiga yang mau minta lepaskan aja Indonesia gitu ya, seperti B.J. Habibie melepaskan Timur Timur dan minta harus segera ditetapkan bencana Aceh ini sebagai bencana nasional. Agar apa tujuannya? Supaya banyak bantuan asing yang masuk katanya ya. Jadi ada tujuannya juga ya, supaya ada bantuan asing yang masuk gitu. Nanti ya setelah bantuannya asing masuk terus mau diapain? Sedangkan presiden kita Prabowo Subianto sudah itu pidatonya Gubernur Aceh 8 triliun. Bukan 80.000, bukan 8.000 itu. Banyak sekali 8 triliun itu ya. Kayak apa sih? Saya hanya tahu nomornya 8T gitu. Itu yang saya tahu. Waduh, kalau saya punya uang 8T, wah enak banget ya, mudah-mudahan aja saya punya ya. Dan Widya ini mengomentari seseorang yang menolak ini, kalau hanya bantuan segini dari pemerintah nggak buat apa? Lebih baik pulang aja, buat pulang. Itu namanya menyepelekan bantuan dari pemerintah. Yang dikatakan pemerintah menangani bencana ini kurang serius, macam-macam lah yang dikomentari. Setelah Prabowo datang ke sana, bantuannya datang, disepelekan sama si bapak-bapak ini ya. Gimana ini ceritanya kok bisa seperti ini? Ada apa gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat semua ya. Buat semuanya, buat Presiden Aceh yang ketiga, buat bapak-bapak yang tadi menyepelekan itu, dan juga buat para netizen, para penggemar, para subscriber, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.